ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa in kunta muta'alliman, dan jika engkau dalam kondisi menjadi murid. Para pemirsa jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada adab sopan santun bagaimana menjadi seorang murid. Nah, yang perlu kita sadari bersama, hubungan murid dan guru di dalam syariat Islam itu dalam beberapa segi dianggap lebih tinggi dibanding hubungan guru dengan murid. Ya, maaf, dibanding hubungan anak dengan orang tua. Jadi seorang guru bagi muridnya itu juga menyamai kedudukan orang tua. Bahkan dalam beberapa keterangan melebihi kedudukan orang tua. Seorang murid itu karena termasuk anak, jadi dalam beberapa keterangan, anak seseorang itu ada dua, turunan seseorang itu ada dua. Yang pertama turunan lewat nasab, yang kedua turunan lewat ilmu. Nah, seorang murid itu tidak pernah ada bekasnya. Karena ilmunya juga tidak pernah ada bekas ilmu. Ilmu sesudah masuk lalu menjadi tidak ada ilmunya lagi, begitu, tidak. Jadi jangan pernah mengatakan beliau adalah bekas guru saya dulu ketika SD, ketika TK. Katakan saja beliau adalah guru saya. Wa in kunta muta'alliman, dan jika engkau menjadi seorang murid. Fa'adabul muta'allimi ma'al alimi, maka sopan santunnya seorang murid ma'al alimi kepada gurunya. Ayyabda'ahu bitahiyyati wassalami. Seorang murid itu hendaknya memulai lebih dahulu bitahiyyati dengan penghormatan wassalami dan salam. Jadi yang memberi salam lebih dahulu itu harus seorang murid, jangan nunggu gurunya. Kalau ketemu guru, assalamualaikum, terus salim, cium tangannya. Jangan malah ketemu guru, lalu lari, sembunyi. Entah karena malu, karena sungkan, dan seterusnya. Tapi dekati, cium tangannya. Karena sopan santun yang pertama adalah memulai dengan penghormatan dan salam. Puluk salam. Assalamualaikum. Nah, mencium tangan guru itu adalah bentuk penghormatan. Bukan bentuk kultus individu, karena sekarang ada ajaran yang membuat para pemuda-pemudi sekarang sebagai seorang murid itu menganggap, diajarkan bahwa salim terhadap guru, dicium tangannya, itu kultus individu. Tidak, itu bukan kultus individu, itu bagian penghormatan yang secara syariat Islam diperintahkan. Wa ayyukilla baina yadayhil kalama. Sopan santun yang kedua, seorang murid hendaknya menyedikitkan baina yadayhi al-kalama, di hadapan guru akan berkata-kata. Sedikit ngomong di hadapan guru itu, jangan malah senda gurau. Ngobrol dengan temannya, tidak memperhatikan gurunya, jangan. Sopan santun yang kedua, di hadapan guru sedikit saja bicara.
Wala yatakallama malam yas'alhu ustadu. Yang kedua, dan jangan berkata-kata selama tidak diminta oleh gurunya untuk berkata-kata. Nah, secara umum suku, kalau kita melihat suku, penghormatan terhadap guru itu yang cukup terkenal, kebanyakan dikenal, itu suku Madura. Penghormatan terhadap guru, terhadap kiainya itu luar biasa. Kalau saya amati, yang kedua, baru suku Jawa. Yang ketiga, suku Sunda. Terus yang keempat, teman-teman yang dari luar. Jadi, urutan penghormatan itu biasanya begitu. Paling menghormati terhadap guru pengamatan pribadi. Secara umum ya. Tetapi kalau sudah mengenal pesantren, sudah mengaji, itu biasanya sikapnya terhadap guru itu sama, sangat menghormati. Wala yas'ala ma lam yasta'din awalan. Dan jangan bertanya, yang keempat, sopan santunnya seorang murid itu, wala yas'ala ma lam yasta'din awalan. Dan jangan bertanya sebelum diizinkan oleh gurunya. Nah, ini juga saya pernah mendapati seseorang itu lalu mengkritik ajaran taklim. Masa murid nggak boleh bertanya? Bukan tidak boleh bertanya, tapi bertanyanya boleh sesudah diizinkan oleh gurunya. Nah, ini ada ajaran Al-Qur'annya sebenarnya. Wala yakula, nanti kita sampaikan ajaran Al-Qur'annya gimana. Jangan bertanya sebelum atau jangan berkomentar sebelum diizinkan guru. Wala yakula, dan jangan mengatakan fi mu'aradati qaulihi, untuk menentang perkataan guru. Adab yang berikutnya, jangan mengatakan dengan tujuan menentang perkataan guru. Perkataan begini yang tidak boleh. Qala fulanun bikhilafi makulta. Telah berkata si fulan yang berbeda dengan perkataan engkau. Pak Guru kok nggak sama dengan ajarannya Pak ini? Nah, itu jangan dikatakan. Wala yusiru alaihi bi khalafi ra'ihi, dan jangan berdebat kalau ini ya. Mendebat kepada beliau gurunya bi khalafi ra'ihi, yang menentang pemikirannya. Sudah, kalau kita yakin terhadap guru itu adalah guru kita, ikuti dulu pemikirannya. Jangan mempertentangkan dengan pemikiran orang lain atau bahkan dengan pemikiran kita sendiri. Fayaro, maka lalu memandang annahu, sesungguhnya si murid a'lamu, itu lebih tahu. Bisawab, yang benar, min ustadi, dari gurunya. Nah, itu bukan adab yang baik, menganggap dirinya lebih tahu dari gurunya. Wala yusarro jalisahu fi majlisi, dan jangan ngobrol bermusyawarah dengan temannya fi majlisi, di majelis gurunya. Ngobrol dengan teman sebangkunya. Udah, kalau ngaji anteng, fokus memperhatikan apa yang diajarkan oleh seorang guru. Wala yaltafita ilal jawanib, dan jangan berpaling ke samping kiri kanan. Bal yajlisu muta'addiban mutrikon,
Tetapi duduklah dengan sopan, dengan beradab, mutrikon dalam kondisi menunduk, ka'annahu fis sholati, seperti seakan-akan dia sedang sholat. Kalau sholat kan kita diperintahkan melihat tempat sujud. Disunnahkan melihat tempat sujud. Wala yuksiru alaihi inda malalihi. Dan jangan banyak bertanya kepada beliau inda malalihi. Ketika beliau dalam kondisi capek. Perhatikan kondisi guru itu. Jadi, kalau beliau sedang capek mengajar, jangan kita melakukan sesuatu yang membuat menambah capek guru itu, termasuk banyak bertanya atau banyak bertingkah. Nah, ini sopan santun berikutnya. Wa idza qoma qoma. Dan jika beliau berdiri, maka berilah penghormatan dengan berdiri juga. Jadi seandainya kita sedang duduk satu majelis dengan guru, lalu guru itu berdiri mau pergi lebih dahulu, nah untuk menghormatinya kita berdiri. Kalau kita sedang duduk, kemudian guru datang dalam kondisi berdiri, nah cara menghormatinya kita juga ikut berdiri lalu salim kepada beliau. Jangan kita duduk, guru datang, lalu kita biarkan sampai mendekati kita dan kita tetap dalam kondisi duduk. Nah, menghormati guru itu salah satu bentuk penghormatannya adalah dengan ikut berdiri ketika beliau berdiri. Baik ketika beliau datang maupun ketika beliau akan pindah ke satu tempat. Wala yatba'uhu bikalamihi wa su'alihi. Dan jangan mengikuti beliau dengan perkataannya wa su'alihi dan pertanyaannya. Maksudnya murid itu kalau di SD dulu ya ada yang suka iseng. Guru ngomong itu suka ngomong ya. Itu lalu ditirukan ya dalam pelan-pelan dengan temannya ya. Lalu bahkan sampai dihitung omongannya ya-nya gurunya itu, coba hitung. Pak guru ini ngomong ya itu berapa kali selama ngajar kita. Itu bagian yang dari tidak sopan. Ada Pak Guru atau Bu Guru suka ngomong mungkin. Nah, itu lalu dihitung, mungkinnya berapa nih kata-katanya. Atau bahkan diikuti, mungkin. Itu tidak sopan. Yang berikutnya, sopan santun murid kepada guru yang berikutnya. Wala yas'aluhu fi tariqihi ila ayyablugha manzilahu. Dan jangan bertanya di jalan sampai beliau sampai di rumahnya. Jadi kalau bertanya jawab, meminta pendapat guru, jangan sambil jalan. Tunggu sampai beliau sampai di tempat tujuannya. Nah, ini juga yang diajarkan Al-Qur'an. Wala yusi'adhanna bihi fi af'alin dhahiruha munkaratun indahu. Jangan suudzon terhadap guru pada pekerjaan-pekerjaan dhahiruha yang secara dhahir munkaratun indahu. Tidak tepat menurut si murid. Saya katakan tidak tepat saja ya. Jangan suudzon kepada guru di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara dhahir dilakukan guru itu, menurut murid tidak tepat. Itu jangan suudzon dulu. Fahuwa a'lamu bi asrarihi. Beliau anggap lebih tahu dengan rahasianya. Kenapa melakukan perbuatan yang tidak tepat itu? Ini ajaran Al-Qur'annya.
Wal yadhkur inda dzalika qaula Musa lil hadiri alaihi wasallam, dan hendaklah mengingat dalam kondisi itu qaula Musa lil hadiri alaihi wasallam, perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wasallam. Kita ingatkan di dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa itu diminta belajar kepada Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir memberi syarat, jangan berkomentar apapun terhadap apa yang saya lakukan. 3 kali batasnya. Kalau sudah 3 kali, maka kalau masih berkomentar, itulah saat di mana saya dengan sampean Nabi Musa berpisah. Nah, hendaklah mengingat ini jika kita melihat guru kok melakukan suatu pekerjaan yang tidak tepat, kurang tepat. Sudah diam saja, lalu husnudon. Beliau lebih tahu rahasianya kenapa melakukan itu. Nah, ini mamang-mamang santri, para pemirsa, bahwa terhadap guru itu penting kita mempunyai sikap hati husnudon, selalu baik sangka. Ingatlah dalam kondisi ketika guru dianggap melakukan suatu perbuatan yang tidak tepat, ingatlah ketika Nabi Musa belajar kepada Nabiullah Khidir. Ada ayat Al-Qur'annya, qala akhraqtaha litughraka anha laqad ji'ta syai'an imra. Qala, berkata Nabi Musa, akhraqtaha, apakah engkau melubangi perahu, kapal? Litughrika anha, agar engkau bisa menenggelamkan awak kapal atau penumpang kapal. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang tidak tepat, yang salah. Secara zahir, Nabiullah Khidir melubangi kapal itu perbuatan yang tidak baik, tidak tepat. Tapi secara rahasia ilmu, Nabiullah Khidir tahu jika kapalnya sempurna, sampai di tempat tujuan nanti kapal itu akan diambil oleh penguasa. Kalau kapalnya bocor, tidak sempurna, maka kapal itu akan tetap aman menjadi pemiliknya. Yang memiliki memang. Nah, ini yang ilmu yang seperti ini tidak dimiliki oleh Nabiullah Musa, tapi dimiliki oleh Nabiullah Khidir. Seandainya Nabi Musa bisa bersabar, tidak berkomentar, tidak menganggap bahwa perbuatan Nabiullah Khidir itu tidak tepat, maka insya Allah ilmunya Nabiullah Khidir itu yang mengetahui hal-hal yang seperti itu diturunkan atau menurun kepada Nabiullah Musa. Wa kaunuhu muhtian fi inkarihi i'timadan 'ala dhahiri. Dan keadaannya yang dianggap salah, keadaannya Nabiullah Khidir yang dianggap salah, fi inkarihi, pada ketika Nabiullah Musa mengingkarinya, i'timadan 'ala dhahiri, itu semata-mata berpegang kepada zahirnya. Padahal secara rahasia yang tidak bisa diamati secara zahir, pada saat kapal dilubangi, kapalnya bocor, itu akan terjadi kemudian sesudah kapalnya mendarat di pantai. Nah, yang seperti ini harus dimiliki oleh seorang murid. Husnudon dan meninggalkan suudon terhadap guru.
Kalau seorang murid sudah selalu suudzon terhadap guru, maka sebaiknya jangan berguru kepada guru yang selalu disuudzoni itu. Maaf, kalau seperti itu seorang murid sikapnya, maka ilmu yang bermanfaat akan sulit diterima oleh murid itu. Misal, dulu di Ma'had, di Pondok Pesantren Nurul Indat, itu ada masa di mana santri itu bebas makan di luar. Kemudian Ustadz memerintahkan kepada santri untuk makannya dimasakkan oleh BJJ, BEJ. Itu santri yang sikapnya suudon. Tidak semua mau, terutama yang mahasiswa-mahasiswa. Karena merasa kegiatan banyak di luar, pas ketika waktu makan tidak di ma'had, ngambil sikapnya, tidak mau mengikuti. Nah, itu beberapa mamang mungkin mengalami itu. Tapi saya mengambil sikap, itu perintah guru. Sudah, makan dikoordinir, dikelola oleh guru. Dikoordinir oleh ma'had. Waktu zaman saya itu yang mengumpulkan uang makan itu Mang Zakaria. Mang Zakaria Mulyana. Mungkin berikutnya dikoordinir, dan seterusnya. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, itu bagian dari adab sopan santun bagaimana seorang murid terhadap guru. Yang paling terakhir itu jangan suudzon terhadap guru. Selalulah husnudon. Sekalipun secara zahir tidak tepat. Jangan sampai keluar kata-kata yang menentang perkataan guru itu. Lebih baik diam. Dan yakinilah guru itu lebih tahu rahasianya. Ingatlah kisah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, karena berikutnya topiknya berbeda lagi. Wa in kana laka walidani. Dan jika engkau memiliki dua orang tua, berikutnya adalah adab seorang anak kepada dua orang tua. Mudah-mudahan yang sedikit tadi kita bisa terapkan bagaimana menjadi murid, diajari oleh Imam Ghazali, menjadi murid yang baik, yang barokah, yang ilmunya gampang manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ayib, Mas